Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem ekonomi pada masa Turki Utsmani. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu latar belakang berdirinya Khilafah Turki Utsmani. Kejatuhan Khilafah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad oleh serangan kerajaan Mongol pada 1258 Masehi bisa dikatakan merupakan awal dari kemunduran peradaban Islam. Sebelum itu terjadi, Baghdad adalah pusat peradaban dunia dan ilmu pengetahuan. Akibat yang ditimbulkan dari kehancuran Abbasiyah, kaum muslimin terpecah ke dalam negeri-negeri kecil, di mana satu negeri dengan negeri yang lain saling berperang. Pada awal tahun ke-13 Masehi, barulah keadaan peta politik dunia Islam relatif mengalami kemajuan kembali setelah berbagai kekacauan di negeri-negeri kaum muslim dengan munculnya 3 kekuasaan besar, yaitu Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan Mongol. Kekhilafahan Utsmani inilah yang paling pertama berdiri dan paling lama bertahan dibandingkan 2 lainnya. Kekhilafahan Utsmani merupakan imperium terbesar di antara 2 kerajaan lain. Menariknya, walaupun pada masa yang sama ketiganya berada pada kondisi ekonomi yang berbeda. Dalam makalah ini kita akan mencoba menganalisasi bagaimana peradaban dan perekonomian dunia Islam pada masa dinasti Utsmani. Bismillah, insyaallah melanjutkan dari Akh Irfandi, yaitu poin sejarah perekonomian pada masa dinasti Utsmani. Arah perekonomian Utsmani dibagi ke dalam 2 periode. Periode pertama, periode klasik yang mana berbasis kepada pertanian. Khilafah Utsmani memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Era reformasi yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan, terdiri atas perbaikan sistem administrasi publik dan perubahan sistem politik pada masa itu dari tangan militer kepada publik. Tujuannya yaitu untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik. Pada periode reformasi birokrasi dan sistem administrasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat Utsmani kepada provinsi-provinsi, kita bisa melihat itu justru menjadi salah satu sebab kehancuran Utsmani, the fall of Ottoman Empire. Hal ini dipertegas dengan tulisan Al-Askhir maladministration di wilayah Mesir dan Syria menjadi contohnya. Hal ini terjadi karena terlalu seringnya terjadi pergantian pasa, atau istilah lainnya adalah raja muda di kedua wilayah ini. Rata-rata masa jabatannya hanya kurang 2 tahun. Pada periode 1517 sampai 1697 ada 133 pasa yang bergiliran memimpin Damaskus. Begitupun yang terjadi di wilayah Mesir. Selama kurun waktu 280 tahun Utsmani memerintah di Mesir, ada hampir 100 pasa yang memimpin kantor pemerintahan.
Sumber pendapatan Utsmani banyak diperoleh dari perluasan wilayah, yaitu pada ekspansi militer, serta dari sektor fisikal, yaitu pajak. Pendapatan negara juga banyak mengandalkan dari sektor pertanian. Khilafah Utsmani belum banyak mengandalkan pendapatan negara dari industri manufaktur serta perdagangan. Berbanding terbalik dengan bangsa Eropa yang sudah mengandalkan perdagangan dan industri sebagai sumber utama pendapatan. Kaum merkantilis Eropa semakin giat mengembangkan industri mereka dan perluasan wilayah untuk menunjang industri. Sedangkan Utsmani, wilayah kekuasaannya semakin berkurang dan pengelolaan lahan pertaniannya masih dikelola dengan cara-cara yang konservatif. Kemudian bisa dilanjutkan kepada Akh Hilal. Syukran. Kekuatan ekonomi Khalifah Utsmani. Sebagai sebuah negara besar pada eranya, Khalifah Utsmani mempunyai banyak potensi yang menjadi penunjang pendapatan negara dan kekuatan militernya. Semua sumber daya ekonomi terdapat di wilayah Utsmani. Berikut adalah berbagai kekuatan ekonomi di wilayah Turki. Yang pertama, daratan. Di Anatolia, Khalifah Utsmani diwarisi sebagai jalur Caravanserai dari pendahulu mereka, yaitu Seljuk Turks. Jalur ini menjadi semacam keuntungan bagi Utsmani karena akan menjamin keamanan pengantaran barang dan rombongan karavan dagangan dengan disediakannya penginapan bagi para pedagang serta hewan tunggangannya. Di wilayah jalur jalur Caravanserai ini berada di sepanjang Balkan. Oke, selanjutnya. Baik, langsung yang kedua yaitu laut. Di bawah Sultan Bayagiz II, Utsmani mempunyai kekuatan laut yang kuat. Angkatan laut ditugaskan untuk memerangus para perampok dan melindungi kapal dagang. Secara diplomatik, dengan kekuatan angkatan militer yang lebih lanjut akan menguntungkan membuat rasa aman masyarakat di wilayah pesisir Utsmani serta kekuatan untuk terus melakukan ekspansi wilayah. Untuk mempertahankan hegemoni Utsmani di Laut Timur di Tremenia, pengembangan Akademi Angkatan Laut terus digalakkan. Tujuannya untuk membantu dan mengawasi hubungan dengan antara Khilafah Utsmani dengan Venice. Jalur perdagangan yang di bawah komando Utsmani ada beberapa wilayah, yaitu Aegean dan Laut Timur Mediterania, yaitu komoditas perdagangan pada wilayah ini seperti gandum. Kemudian antara Laut Merah dengan Teluk Persia, komoditas perdagangan utamanya yaitu rempah-rempah. Laut Hitam dan Laut Barat Mediterania
komoditasnya yaitu gandum dan kayu. Bisa dilanjut dengan penjelasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya pribadi. Yang ketiga, pertanian. Khilafah Utsmaniyah adalah negara pertanian, agrikultur, karena mempunyai lahan yang sumber. Rata-rata sumber penghasilan warganya berasal dari usaha keluarga berskala kecil di bidang pertanian dan pajak. Sektor pertanian ini berkontribusi 40% bagi sumber pendapatan pajak negara. Ada beberapa faktor peningkatan produktivitas sektor pertanian Utsmani, seperti perbaikan irigasi, pemberian subsidi, serta peningkatan peralatan perekonomian yang modern yang dilakukan pada abad 19 Masehi. Daerah-daerah yang menjadi sumber pertanian Utsmani yaitu daerah-daerah yang pegunungan, seperti di Anatolia, salah satu wilayah provinsi di Suriah. Dari sudut pandang Utsmani, perekonomiannya warga penduduk yang mapan merupakan syarat utama bagi kelangsungan hidup resmi Utsmani, dan sejumlah penaklukan pada periode pertama Utsmani juga bertujuan untuk menguasai beberapa jalur perdagangan dan beberapa jalur produktif. Serangkaian penaklukan di Iran, di provinsi Arab, Mesir, dan Samudra India juga merupakan sebagian dari program pembentukan lalu lintas yang menyalurkan barang-barang di wilayah timur ke seluruh penjuruan Imperium Utsmani. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan. Akan dilanjutkan oleh saudara kita. Beberapa rute perjalanan haji mengantarkan warga dari berbagai wilayah Imperium ini ke Mekah dan Madinah. Makkah merupakan sebuah kota pusat perdagangan. Dalam rentan abad 14 sampai dan 15, bursa menjadi pusat perdagangan terbesar di Anatolia dan sebagai dermaga terbesar dalam pertukaran barang-barang dari negara timur ke Istanbul, Polandia, dan Rusia. Secara umum, sejumlah penaklukan Utsmani menunjukkan persaingan di Anatolia, Timur Tengah, dan Balkan. Utsmani mendesak kalangan pembajak dan memulihkan keamanan lalu lintas perdagangan di Laut Tengah dan Samudra Hindia. Mereka menstimulasi negara-negara yang dilalui lalu lintas tersebut dengan membangun sejumlah jembatan. Satu-satunya proyek negara terbesar adalah pembangunan kota Istanbul untuk mendukung kemegahan sang sultan dan sebagai kebutuhan bagi kegiatan administrasi dan perdagangan. Untuk meningkatkan jumlah penduduk, pemerintah Utsmani mengharuskan pedagang-pedagang muslim dari tempat Anatolia ke Istanbul. Sebagai besar warga Balkan juga melaksanakan perpindahan ke Istanbul. Untuk menopang sarana pemukiman, pemerintah memberikan tanah, rumah, dan konsesi pajak kepada kelompok migran yang baru ini. Kota Istanbul dibangun dengan rekonstruksi beberapa institusi publik seperti sekolahan, rumah sakit, dan lainnya. Setiap lingkungan ketetanggaan mengelilingi sebuah institusi keagamaan dan institusi publik yang penting dan beberapa fasilitas pertemuan warga. Beberapa kebijakan Utsmani juga berusaha menerbitkan aktivitas perekonomian untuk kepentingan negara. Pemerintahan utama Imperium adalah memperlengkap kota Istanbul.
Ustadz. Untuk selanjutnya, melanjutkan dari yang disampaikan oleh Iqbal, pada masa puncak kemajuannya, semua daerah dan kota penting yang menjadi pusat perdagangan dan perekonomian jatuh ke tangannya. Daerah-daerah yang ditaklukkan dari segi ekonomi merupakan sumber ekonomi kerajaan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika dinasti Turki Utsmani mendapat ekonomi melalui perdagangan. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan perdagangan itu adalah adanya kerjasama perdagangan antara dinasti Turki Utsmani dengan Inggris, Genoa, dan Venesia dalam jual beli jagung, kacang-kacangan, dan timah pada abad ke-16 Masehi. Tercatat beberapa kota yang maju dalam bidang industri pada waktu itu, diantaranya ada Mesir sebagai pusat produk kain sutera dan katun Anatoli, selain sebagai pusat produksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga dengan menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Pada umumnya, daerah-daerah yang dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani adalah daerah yang mempunyai kekayaan alam seperti Mesir, Suriah, Anatolia, dan berbagai wilayah lainnya. Dinamika ekonomi dinasti Turki Utsmaniyah mencapai puncaknya ketika kota Bursar menjadi pusat perdagangan penting pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Bursa tidak hanya menjadi pusat perdagangan intern dinasti Turki Utsmaniyah, tapi juga hingga ke Eropa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatih Hanan. Syukron. Ya, selanjutnya penyebab runtuhnya ekonomi dinasti Utsmani. Ketidakstabilan politik kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi negara. Akibat peperangan yang tidak berhenti, perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar, termasuk biaya perang. Pada saat itu di Eropa muncul kapitalisme. Sebagai akibat dari munculnya kapitalisme, bangsa Eropa dan dominasi mereka di bidang perdagangan adalah terus menurunnya produksi industri kerajinan masyarakat Turki. Ekspansi bangsa Eropa di bidang perdagangan dan meningkatnya perputaran modal di antara mereka telah memunculkan sejumlah industri industri bari di sektor industri logam dan tekstil. Para pedagang Eropa membeli bahan mentah dari Turki, kemudian mereka olah di Eropa. Setelah itu dibawa dan dipasarkan di Turki dengan diskon tinggi dan kualitas lebih bagus. Dengan cara ini menyebabkan sektor industri kerajinan Turki banyak yang gulung tikar. Nilai tukar mata uang asing juga turun drastis meskipun pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan harga, tingkat inflasi dan nilai tukar mata uangnya. Harga bahan makanan juga ikut merangkak naik secara bertahap dan konsekuensinya memengaruhi jumlah pendapatan dan gaji bagi para pegawai kerajaan. Situasi perekonomian yang serba sulit ini memaksa kerajaan mendevaluasi nilai mata uangnya lagi sehingga mengakibatkan dislokasi baru dan krisis keuangan berkelanjutan hingga perkembangan sejarah kerajaan Turki pada masa berikutnya. Kita masuk kepada poin kesimpulan. Jadi dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah perekonomian Utsmani dibagi ke dalam dua periode. Pertama, periode klasik yang mana berbasis kepada pertanian. Khilafah Utsmani memberikan keleluasaan kepada setiap wilayah untuk mengembangkan potensi pertaniannya. Kedua, era reformasi yaitu era perbaikan pengaturan sistem pemerintahan, terdiri atas perbaikan sistem administrasi publik dan perubahan sistem politik pada masa itu dari tangan militer kepada publik. Tujuannya untuk memberikan fungsi layanan publik yang lebih baik. Kekuatan ekonomi Khilafah Utsmani sebagai sebuah negara besar pada eranya. Khilafah Utsmani mempunyai banyak potensi-potensi yang menjadi penunjang pendapatan negara dan kekuatan militernya. Semua sumber daya ekonomi terdapat di wilayah Utsmani, misalnya daratan, laut, dan pertanian. Penyebab runtuhnya ekonomi dinasti Utsmani, ketidakstabilan politik kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi negara. Akibat peperangan yang tidak pernah berhenti, perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk biaya perang.